Halo, teman-teman pecinta kebun dan para petani budidaya. Setiap tahun, begitu musim tanam tiba, Anda pasti pergi ke toko, mencari dan membeli paket benih timun yang paling baru, yang paling segar. Logika kita berkata, yang baru pasti lebih baik, kan? Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kebiasaan ini justru bisa menghilangkan setengah dari potensi panen Anda? Bagaimana jika benih timun Anda yang tahun lalu, atau bahkan yang disimpan sejak 2 tahun lalu, adalah kunci menuju bedengan yang dipenuhi buah timun? Hari ini, kita akan membongkar salah satu rahasia terbesar dalam dunia agronomi yang benar-benar membalikkan semua yang kita ketahui. Kita akan cari tahu mengapa benih timun yang sudah tua justru bisa menghasilkan panen yang jauh lebih melimpah daripada benih baru. Siapkan diri Anda, karena setelah menonton video ini, Anda akan melihat stok benih Anda dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Untuk memahami ide yang sekilas terdengar paradoks ini, kita perlu melihat lebih dalam pada hakikat alam. Setiap benih adalah organisme hidup kecil dalam kondisi dormansi, sebuah kapsul waktu nyata yang menyimpan program genetik dan cadangan nutrisi. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, alam telah menciptakan mekanisme yang menakjubkan. Kita terbiasa berpikir bahwa semakin muda dan berenergi benih itu, maka tanaman yang dihasilkan akan semakin kuat dan produktif. Dan memang, ada benarnya, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Dalam dunia tanaman keluarga labu-labuan, termasuk timun kesayangan kita, aturan mainnya sedikit berbeda. Di sini, yang menentukan panen bukan hanya energi pertumbuhan, tapi juga proses hormonal kompleks yang sangat bergantung pada waktu. Waktu inilah yang menjadi konduktor tak terlihat, yang memerintahkan tanaman kemana harus mengarahkan energinya. Apakah untuk menumbuhkan daun hijau yang subur dan rimbun, atau untuk membentuk lebih banyak bunga betina yang nantinya akan menjadi bakal buah? Baiklah, mari kita bahas dulu mitos utama yang sering menyesatkan kita, yaitu mitos kesegaran benih. Kenapa kita begitu percaya padanya? Jawabannya mudah. Karena pemasaran dan psikologi. Kemasan-kemasan yang mencolok dengan tulisan panen baru tahun 2024 seolah berteriak-teriak dari rak-rak toko. Secara alamiah, kita tanpa sadar mengaitkan hal yang baru dengan kekuatan, kesehatan, dan daya tumbuh yang lebih baik. Para produsen tentu diuntungkan jika kita membeli benih baru setiap tahunnya. Ini adalah fondasi utama bisnis mereka. Tentu saja tidak ada yang mau menulis di kemasan. Tunggu 2 tahun lagi untuk hasil terbaik. Kita sudah terbiasa bahwa produk yang kedaluarsa berarti produk yang buruk. Padahal benih itu berbeda dengan susu. Masa kedaluarsa benih adalah konsep yang sangat relatif. Itu lebih berfungsi sebagai jaminan persentase daya tumbuh minimum yang ditetapkan oleh standar, bukan jaminan panen maksimal. Benih yang sangat segar memang penuh energi. Namun, semua energi liar di tahun pertama itu hanya terfokus pada satu hal, menguasai wilayah. Tanaman yang tumbuh dari benih jenis ini akan menjadi sangat kuat, daunnya besar, dan sulurnya panjang. Ia akan berusaha tumbuh sebesar mungkin, mendominasi, dan berbunga. Tapi masalahnya, ia akan berbunga, tetapi kebanyakan hanya bunga jantan, yang kita kenal sebagai bunga mandul. Ini sangat logis dari sudut pandang bertahan hidup. Pertama, harus menjadi kuat, baru setelah itu memikirkan keturunan. Sekarang, mari kita bedah bagian dalam dari biji ini, dan kupas tuntas seperti apa sih biologinya. Bayangkan saja biji ini seperti sebuah pabrik mini yang dikemas dalam kaleng. Di dalamnya ada embrio. Ini adalah cikal bakal tanaman masa depan dalam versi mini, lengkap dengan calon akar dan daunnya. Lalu ada endosperma. Ini adalah gudang nutrisi, atau bisa kita sebut bekal kering, yang siap dipakai di awal pertumbuhannya. Dan semua komponen ini dilindungi oleh lapisan kulit biji yang sangat kuat. Saat biji masih dalam keadaan dormansi atau tidur, proses biokimia di dalamnya berjalan sangat lambat. Enzim-enzim di sana akan secara perlahan memecah zat-zat kompleks menjadi lebih sederhana, dan komposisi hormonnya pun mulai berubah. Biji yang masih sangat baru, atau di tahun pertama produksinya, biasanya mengandung stimulan pertumbuhan, khususnya giberelin, dalam kadar yang maksimal. Hormon-hormon ini bertugas memicu pertumbuhan vegetatif yang sangat cepat dan pesat. Mereka seolah berteriak kepada tanaman, "Tumbuh, jadi besar dan kuat." Namun, zat-zat yang bertanggung jawab untuk pembentukan bunga betina yang menghasilkan buah justru relatif sedikit kadarnya.
Biji ini bisa dibilang sedang berada dalam mode masa muda yang penuh energi, di mana tugas utamanya hanya satu, membuktikan diri dengan tumbuh subur. Jadi, jangan kaget jika biji yang paling segar dan paling mahal sekalipun malah menghasilkan pagar hijau yang luar biasa rimbun, tapi buah mentimunnya cuma nongol 2-3 biji saja. Tanaman itu hanya menjalankan program yang memang sudah tertanam dalam benih mudanya. Mari kita bahas lebih rinci apa yang terjadi pada tanaman yang tumbuh dari benih muda, biji tahun pertama. Jika Anda menanam benih jenis ini, hampir 100% dijamin Anda akan mendapatkan daya tumbuh yang sangat baik. Tunasnya akan kuat, sehat, dan pertumbuhannya akan sangat cepat. Daunnya besar, berwarna hijau tua, dan ruas-ruas batangnya, yaitu jarak antara daun di batang, cenderung panjang. Tanaman akan aktif mengeluarkan sulur, merambat kemana-mana, dan membentuk cabang-cabang samping. Sekilas, ini adalah pemandangan yang sempurna, impian setiap pekebun. Namun, ketika tiba waktunya berbunga, disinilah kekecewaan dimulai. Tanaman akan menghasilkan banyak sekali bunga, tapi hampir semuanya adalah bunga jantan. Inilah yang kita sebut bunga kosong. Bunga kuning dengan tangkai tipis yang mekar hanya 1 atau 2 hari lalu gugur tanpa menghasilkan apa-apa. Sementara itu, bunga betina, yang dicirikan oleh bakal buah kecil, tonjolan di dasarnya, jumlahnya sangat sedikit dan muncul jauh lebih lambat. Akibatnya, Anda menghabiskan waktu, tenaga, dan pupuk untuk menumbuhkan masa hijau yang besar, tapi hasil panennya sangat sedikit. Secara visual, ini bisa diibaratkan seperti atlet binaraga yang memiliki otot besar, tetapi sama sekali tidak siap untuk lari maraton. Semua energinya dihabiskan untuk tampilan luar, bukan untuk daya tahan dan hasil. Begitu juga timun dari benih yang terlalu baru. Ia indah dipandang, tapi tidak produktif. Mari kita maju ke 1 atau 2 tahun berikutnya. Di depan kita ada benih-benih yang sudah disimpan dalam kondisi ideal selama 2, 3, bahkan sampai 4 tahun. Apa yang berubah di dalam benih tersebut? Selama waktu penyimpanan ini, kadar hormon pertumbuhan, yaitu giberelin, telah menurun secara alami. Benih ini ibaratnya sudah dewasa dan matang. Program genetiknya telah berubah. Kini tujuan utamanya bukan lagi mendominasi wilayah, melainkan menjamin kelangsungan generasinya. Tanaman yang tumbuh dari benih seperti ini akan berperilaku sangat berbeda. Ia tidak akan menjadi raksasa seperti tanaman dari benih muda. Pertumbuhannya akan lebih terkontrol, jarak ruasnya lebih pendek, dan daunnya mungkin berukuran sedikit lebih kecil. Namun, seluruh energinya akan difokuskan pada hal utama, pembentukan buah. Hampir sejak awal, tanaman ini akan mulai didominasi oleh pembentukan bunga betina. Anda akan melihat buah-buah mentimun kecil, lengkap dengan bunganya di ujung, muncul satu persatu dari ketiak daun. Bunga jantan atau bunga yang tidak menghasilkan buah akan sangat minim, hanya cukup untuk proses penyerbukan, terutama jika benih ini bukan hibrida Parthenocarpi. Inilah yang disebut standar emas, yang diidam-idamkan oleh semua pekebun berpengalaman. Tanaman semacam ini tidak membuang energi untuk menghasilkan daun berlebihan, melainkan bekerja keras untuk panen. Ini ibarat seorang pelari maraton berpengalaman yang cerdas dalam membagi kekuatannya sepanjang lintasan demi mencapai hasil maksimal. Bagaimana jika kita menggunakan biji yang usianya jauh lebih tua, katakanlah 4 atau 5 tahun? Nah, disinilah kita harus mulai berkompromi. Tentu saja, daya kecambah biji-biji seperti itu akan menurun drastis. Tidak semuanya akan tumbuh, dan yang berhasil berkecambah mungkin akan menghasilkan tunas yang lebih tipis dan lemah di awal pertumbuhannya. Mereka pasti membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Tanaman yang berasal dari biji uzur seperti ini kemungkinan besar akan tumbuh lebih kerdil atau kompak. Tapi ada satu keuntungan besar. Tanaman ini akan dipenuhi, bahkan dibanjiri, oleh bunga-bunga betina. Ini adalah semacam kesempatan terakhir bagi si tanaman. Alam seakan berbisik kepadanya. Waktu hampir habis, kamu harus segera menghasilkan keturunan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tanaman semacam ini bisa memberikan panen yang sangat terfokus dan serentak. Namun, perlu dipahami bahwa potensi hidup tanaman itu sendiri akan berkurang. Tanaman mungkin jadi lebih rentan terhadap penyakit dan akan lebih cepat mengakhiri masa vegetatifnya. Menggunakan biji setua ini memang mengandung risiko.
Tetapi jika Anda masih punya satu bungkus benih varietas langka favorit yang sudah berumur 5 tahun, jangan buru-buru membuangnya. Tanamlah dalam jumlah lebih banyak, dan siapa tahu, ia akan membalas budi Anda dengan panen terakhir yang luar biasa melimpah. Untuk kejelasan, mari kita pahami apa itu bunga jantan dan bunga betina pada tanaman mentimun, serta mengapa perbedaannya sangat krusial. Terutama bagi para pemula, hal ini seringkali tidak jelas. Bunga jantan, atau yang sering disebut bunga mandul, bunga kosong, pada dasarnya hanyalah sumber serbuk sari. Bunga ini tumbuh di tangkai yang tipis dan lurus. Tugasnya hanya mekar, lalu layu dan gugur. Bunga jantan tidak akan pernah menghasilkan buah. Sementara itu, bunga betina memiliki struktur yang berbeda. Di dasarnya, bahkan sebelum kelopaknya terbuka, Anda sudah bisa melihat bakal buah, ovari, kecil yang jelas terlihat, mirip mentimun mini. Bakal buah inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi buah mentimun seutuhnya, baik setelah penyerbukan atau tanpa penyerbukan pada hibrida Parthenocarpi. Rasio kedua jenis bunga inilah kunci utama panen Anda. Jika tanaman Anda memiliki 90% bunga jantan dan hanya 10% bunga betina, seberapapun banyaknya lebah yang berterbangan, hasil panen Anda akan sangat minim. Namun, jika situasinya terbalik, yaitu 90% bunga betina, potensi hasil panennya sangatlah besar. Usia benih ternyata menjadi salah satu regulator alami utama untuk menyeimbangkan rasio ini. Benih yang lebih tua memberi sinyal kepada tanaman, jangan buang waktu untuk bunga mandul, langsung bentuk bakal buah. Secara visual mudah mengingatnya. Jika Anda melihat mentimun kecil di dasar bunga, itu adalah betina dan akan menjadi buah. Jika Anda hanya melihat tangkai tipis, itu adalah jantan dan fungsinya hanya untuk penyerbukan. Mari kita telusuri lebih dalam lagi aspek ilmiahnya dan fokus pada keseimbangan hormon dalam tanaman, karena inilah yang menjadi akar dari segalanya. Seperti yang kami sebutkan, hormon giberelin memainkan peran sentral. Konsentrasinya mencapai puncak di benih yang masih muda. Zat ini memicu pembelahan sel dan pemanjangan batang, artinya bertanggung jawab penuh atas perkembangan vegetatif. Hasilnya, tanaman memang kuat, tetapi sayangnya cenderung menghasilkan bunga jantan yang dominan. Selama proses penyimpanan benih, dari tahun ke tahun, terjadi penguraian alami hormon-hormon ini secara perlahan. Konsentrasi giberelin pun menurun. Pada saat yang sama, tingkat fitohormon lain, terutama asam absisat dan sitokinin, justru meningkat. Hormon-hormon ini memiliki fungsi yang berlawanan. Mereka menghambat pertumbuhan massa daun yang terlalu subur dan justru merangsang pembentukan organ generatif, yaitu bunga betina. Inilah alasannya mengapa benih berusia 2 hingga 3 tahun membawa koktail hormon yang seimbang sempurna. Ia masih memiliki energi yang memadai untuk pertumbuhan normal, tetapi tidak lagi kelebihan hormon pertumbuhan yang bisa menekan pembentukan bunga betina. Tanaman pun tumbuh harmonis. Dalam istilah petani, tanaman tidak ngegembel atau gemuk daun, melainkan fokus pada pembentukan hasil panen secara terencana. Ini adalah mekanisme alam yang sangat halus, dan manusia telah belajar memahaminya serta memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri. Ngomong-ngomong soal tujuan bercocok tanam, apakah menurut Anda produsen benih tidak tahu trik khusus ini? Tentu saja mereka tahu. Mereka bahkan sudah belajar bagaimana cara mengelabui alam, agar bisa menjual benih segar kepada kita yang tetap menjanjikan panen melimpah. Salah satu teknik agrikultural yang paling umum digunakan adalah pemanasan benih sebelum tanam, atau sering disebut perlakuan panas pratanam. Benih yang baru dipanen dimasukkan ke dalam ruang khusus dan dipanaskan pada suhu tinggi, sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius, selama beberapa jam, atau bahkan hingga sehari penuh. Apa gunanya perlakuan ini? Stres suhu ini secara artifisial mempercepat proses penuaan, yang jika terjadi secara alami membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Di bawah pengaruh panas, hormon pertumbuhan sebagian akan rusak, dan keseimbangan hormon bergeser, mendorong pembentukan buah. Jadi, ketika Anda membeli benih dari produsen besar yang sudah terpercaya, kemungkinan besar Anda sudah mendapatkan material yang disiapkan, yang telah dituakan secara artifisial. Namun, jika Anda membeli benih dari petani perorangan atau mengumpulkannya sendiri, maka aturan semakin tua semakin baik, ini hampir selalu berlaku tanpa gagal. Pemanasan ini, pada dasarnya, adalah simulasi penyimpanan yang lama dan hangat. Hanya saja dalam mode yang dipercepat, ini membuktikan bahwa prinsip dasarnya memang benar. Untuk menghasilkan banyak bunga betina yang akan menjadi buah, benih perlu matang,
tidak hanya saat masih di ladang, tetapi juga selama masa penyimpanan. Namun, setiap aturan pasti punya pengecualian. Dalam kasus kita, pengecualiannya adalah bibit hibrida modern yang ditandai sebagai F1 pada kemasannya. Apa itu hibrida? Hibrida adalah hasil persilangan antara dua varietas berbeda dengan sifat-sifat yang sudah ditentukan. Para ahli pemuliaan tanaman melakukan upaya besar untuk menghasilkan hibrida yang misalnya tahan terhadap penyakit, cepat panen, dan yang paling penting bagi kita, memiliki tipe bunga betina yang dominan. Secara genetik, tanaman jenis ini sudah diprogram untuk membentuk banyak bakal buah, terlepas dari usia biji tersebut. Ini terutama berlaku untuk hibrida Parthenocarpi, yang sama sekali tidak membutuhkan penyerbukan agar buahnya terbentuk. Bagi jenis ini, masalah bunga jantan yang tidak menghasilkan buah, bunga kosong, hampir tidak relevan. Oleh karena itu, jika Anda membeli benih hibrida F1 yang mahal, Anda bisa menanamnya tanpa ragu di tahun pertama. Produsen sudah memastikan bahwa keseimbangan bunga sudah tepat. Namun, jika Anda lebih memilih varietas lama yang teruji dan bukan hibrida, maka aturan usia benih tetap berlaku 100%. Perbedaan hasil panen antara biji segar dan biji yang berumur 2 hingga 3 tahun akan sangat terlihat jelas pada mentimun varietas non-hibrida inilah. Penting sekali untuk membedakan secara jelas antara dua konsep, tanggal kedaluarsa atau masa simpan dan daya tumbuh benih. Pada setiap kemasan benih, produsen wajib mencantumkan tanggal batas jaminan kualitas produk. Biasanya ini adalah 2 hingga 3 tahun sejak benih dikemas. Inilah yang kita sebut sebagai masa kedaluarsa. Apakah ini berarti benih harus dibuang setelah tanggal tersebut? Sama sekali tidak. Tanggal kedaluarsa hanyalah jaminan komersial dan hukum dari produsen. Sementara itu, daya tumbuh benih, yaitu kemampuan biji untuk berkecambah, bisa jauh lebih lama. Untuk benih mentimun, jika disimpan dengan benar, masa aktifnya rata-rata bisa mencapai 6 hingga 8 tahun, bahkan kadang hingga 10 tahun. Tentu saja, persentase daya tumbuh akan menurun seiring bertambahnya usia benih. Jika di tahun ketiga, 95 benih dari 100 berhasil tumbuh, maka di tahun ketujuh mungkin hanya 50 benih yang akan tumbuh. Namun, benih yang berhasil tumbuh tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan tanaman dengan dominasi bunga betina. Jadi, jangan takut pada kemasan benih yang sudah lewat masa kedaluarsa. Itu bukanlah racun, melainkan sumber potensial panen yang melimpah. Anda hanya perlu menanamnya dengan cadangan, yaitu 2 atau 3 kali lebih rapat daripada menanam benih baru, untuk mengompensasi penurunan daya tumbuhnya. Ini adalah cara yang cerdas untuk berhemat sekaligus mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi, bagaimana sih cara kita tahu kalau benih-benih lama yang kita simpan itu masih hidup dan berdaya tumbuh atau sudah benar-benar kehilangan kekuatannya? Tentu kita tidak mau kan menanam benih kosong dan menunggu hasil yang sia-sia. Ada satu cara kuno yang sangat sederhana, tapi jitu dan teruji untuk mengecek daya kecambah benih, yaitu dengan merendamnya dalam larutan air garam. Siapkan 1 gelas air hangat sekitar 200 ml, lalu larutkan 1 sendok teh garam dapur biasa di dalamnya. Aduk rata hingga garam larut sempurna. Sekarang, masukkan benih yang ingin Anda uji ke dalam larutan garam tersebut. Diamkan selama kurang lebih 15-20 menit, sambil sesekali diaduk. Apa yang akan terjadi? Benih-benih yang sehat dan berbobot, yang masih memiliki embrio padat dan cadangan makanan di dalamnya, akan tenggelam dan mengendap di dasar gelas. Sementara itu, benih yang kosong, kering, atau tidak layak tumbuh akan tetap mengapung di permukaan air. Benih yang mengapung ini bisa langsung Anda sendok dan buang, karena tidak akan ada gunanya jika ditanam. Nah, untuk benih yang tenggelam di dasar, segera angkat dan cuci bersih dengan air tawar untuk menghilangkan sisa garam. Setelah itu, benih siap untuk langsung disemai atau dikecambahkan. Tes sederhana ini, yang hanya memakan waktu setengah jam, akan menyelamatkan Anda dari minggu-minggu penantian sia-sia dan rasa kecewa. Segala pembahasan kita mengenai manfaat benih yang sudah disimpan lama akan tidak berarti jika satu syarat kunci ini tidak terpenuhi, cara penyimpanan yang tepat. Kualitas penyimpanan inilah yang menentukan apakah benih mampu mempertahankan daya kecambahnya selama bertahun-tahun. Lalu, kondisi seperti apa yang dianggap ideal? Ingat baik-baik,
Ada 3 musuh utama benih: kelembaban, panas, dan cahaya. Oleh karena itu, benih harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan gelap. Suhu ideal penyimpanan berkisar antara 5 hingga 15 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara idealnya tidak lebih dari 60%. Di mana bisa kita temukan tempat seperti ini di dalam rumah atau apartemen. Rak paling bawah di bagian pintu kulkas adalah pilihan yang sangat baik. Tapi ingat, Anda wajib memasukkan paket-paket benih tersebut ke dalam kontainer kedap udara atau toples bertutup rapat untuk mencegahnya terpapar kondensasi. Selain itu, Anda bisa menggunakan gudang atau ruang penyimpanan yang sejuk, atau bahkan balkon tertutup yang suhunya tidak pernah turun di bawah 0 derajat Celcius saat musim dingin. Yang paling penting, jangan pernah menyimpan benih di dapur. Dapur memiliki suhu dan kelembaban yang terus berubah drastis, apalagi jika diletakkan di dekat kompor atau sumber panas lainnya. Benih yang paling segar dan kuat sekalipun dapat kehilangan daya kecambahnya sepenuhnya hanya dalam satu musim tanam jika disimpan dalam kondisi yang buruk. Singkatnya, penyimpanan yang tepat adalah penentu 90% keberhasilan Anda dalam menjaga dana benih emas Anda. Ada satu lagi teori menarik yang mencoba menjelaskan mengapa benih yang sudah lama disimpan justru menghasilkan panen yang melimpah. Kita bisa menyebutnya teori stres. Mari kita bayangkan tanaman dari sudut pandang evolusi. Tujuan utamanya sederhana, bertahan hidup dan meninggalkan keturunan. Ketika benih lama ini mulai berkecambah, seolah-olah tanaman menerima sinyal internal. Persediaan energi terbatas, dan masa hidup mungkin tidak lama. Stres yang terjadi di awal inilah yang memicu program reproduksi dipercepat pada tanaman tersebut. Tanaman tidak akan membuang sumber daya berharganya untuk membuat daun yang terlalu lebar atau sulur yang panjang. Sebaliknya, semua kekuatan akan diarahkan untuk pembentukan organ-organ generatif, yaitu bunga betina dan bakal buah. Perilaku ini mirip dengan manusia dalam situasi darurat, di mana semua tugas sekunder dikesampingkan, dan ia hanya fokus pada hal yang paling penting. Tanaman yang tumbuh dari benih lama ini seolah-olah terburu-buru untuk hidup dan terburu-buru untuk segera berbuah. Oleh karena itu, hasil panen pada tanaman ini seringkali tidak hanya melimpah, tetapi juga lebih serentak, artinya matang hampir bersamaan. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Anda yang ingin mengolah hasil panen menjadi makanan kaleng, atau membutuhkan sejumlah besar mentimun dalam waktu singkat. Jadi, sedikit tekanan atau stres di awal masa tanam justru sangat bermanfaat bagi mentimun. Apakah usia benih benar-benar memengaruhi kualitas buahnya sendiri? Apakah rasa, ukuran, atau bentuknya akan berubah? Ada banyak mitos yang beredar mengenai hal ini. Beberapa petani mengklaim bahwa mentimun yang berasal dari benih lama terasa lebih enak dan manis, sementara yang lain berpendapat buahnya justru jadi lebih kecil. Sejauh ini, tidak ada data ilmiah yang secara pasti membuktikan bahwa usia benih memberikan dampak signifikan terhadap kualitas rasa. Rasa, aroma, kerenyahan, dan ukuran mentimun utamanya ditentukan oleh karakteristik varietasnya, dengan kata lain faktor genetikanya. Selain itu, tentu saja dipengaruhi oleh kondisi penanaman, kualitas tanah, pengairan, pemupukan, dan intensitas sinar matahari. Usia benih memang memengaruhi fisiologi tanaman itu sendiri, termasuk pola pertumbuhan dan pembungaannya, tetapi tidak memengaruhi komposisi biokimia pada buah. Jadi, jangan berharap mentimun yang berasal dari benih berusia 5 tahun akan memiliki perbedaan rasa yang drastis dibandingkan dengan mentimun dari benih 2 tahun, asalkan varietasnya sama. Hal utama yang akan Anda dapatkan dari benih yang lebih tua adalah jumlah buahnya. Sementara kualitas buah itu sendiri akan sangat bergantung pada cara Anda merawat tanaman sepanjang musim. Oleh karena itu, jangan terobsesi mengejar rasa spesial yang hanya mitos. Lebih baik fokus pada keuntungan utama, meningkatkan hasil panen. Ada satu topik penting yang perlu dibahas, cara mengumpulkan dan menyimpan benih sendiri. Jika Anda menanam mentimun varietas non-hibrida, bukan hibrida F1, Anda bisa menyiapkan bahan benih sendiri untuk masa depan. Perlu diingat, benih yang diambil dari tanaman hibrida tidak akan menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama persis. Akan terjadi pemisahan ciri genetik yang tidak terduga. Nah, untuk mengumpulkan benih, pilih beberapa buah mentimun yang paling bagus dan paling mewakili varietasnya dari tanaman yang paling sehat dan paling produktif. Lalu, biarkan buah tersebut matang sempurna di batangnya.
Buah-buah ini harus membesar, menguning, bahkan sampai berwarna coklat tua. Buah seperti ini disebut buah induk benih. Setelah itu petik buahnya, belah, lalu keluarkan benih beserta daging buahnya, dan masukkan ke proses fermentasi. Caranya, benih diletakkan di dalam stoples kaca, tambahkan sedikit air, dan diamkan selama 2 hingga 3 hari di tempat yang hangat. Jika sudah muncul lapisan tipis dan gelembung-gelembung di permukaan, itu tandanya proses fermentasi telah selesai. Fermentasi ini berfungsi menghancurkan lapisan gel di sekitar benih yang menghambat perkecambahan. Setelah proses selesai, benih dicuci bersih. Jangan lupa buang benih yang mengapung, karena biasanya itu adalah benih yang kurang bagus atau kosong. Kemudian, keringkan benih dengan hati-hati hingga benar-benar kering. Dan ini poin yang paling penting. Jangan terburu-buru menanam benih ini di tahun berikutnya. Benih yang terlalu segar biasanya akan menghasilkan banyak bunga jantan atau bunga yang mandul. Biarkan benih disimpan minimal selama 2 tahun, dan barulah mereka akan menunjukkan potensi terbaiknya saat ditanam. Kalau Anda hanya memiliki benih yang segar, namun ingin mendapatkan hasil panen yang melimpah, Anda bisa menerapkan teknik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan pertanian besar, yaitu pemanasan awal. Melakukannya di rumah itu sangat mudah. Metode yang paling sederhana adalah cara yang santai atau malas. Sekitar 1 hingga 1,5 bulan sebelum masa tanam, letakkan paket benih di dalam kantong kain, lalu taruh di atas radiator pemanas sentral atau di dekat sumber panas yang stabil. Ingat, jangan letakkan di bagian yang paling panas, agar benih tidak matang atau terpanggang. Suhunya harus nyaman di tangan, sekitar 35 hingga 40 derajat Celcius. Jika sumber panasnya terlalu tinggi, Anda cukup menggantung kantong benih di dekatnya. Dalam waktu 1 bulan ini, benih akan melalui proses penuaan yang dipercepat dan siap untuk menghasilkan buah. Ada juga metode yang lebih cepat, yaitu metode perlakuan kejut, shock treatment. Anda perlu memanaskan benih pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 50 hingga 60 derajat, selama 2 hingga 3 jam. Bagaimana cara mendapatkan suhu tersebut? Anda bisa menggunakan oven konveksi dengan daya paling rendah, sambil membiarkan pintunya sedikit terbuka. Atau, letakkan benih di atas loyang dan taruh di atas permukaan yang menghasilkan panas kering yang stabil, seperti rak pengering handuk air panas di kamar mandi. Yang terpenting, Anda harus terus-menerus memantau suhu menggunakan termometer, agar benih tidak mengalami panas berlebih atau gosong. Metode ini memang membutuhkan sedikit ketelitian, tetapi sangat efektif untuk menggeser keseimbangan hasil panen Anda ke arah bunga betina. Ada satu lagi teknik agrikultur bermanfaat yang sangat cocok dipadukan dengan penggunaan benih yang sudah matang, yaitu proses pengerasan atau hardening. Benih yang sudah melewati tahap pematangan, yang proses internalnya sudah stabil, akan lebih baik dalam menjalani prosedur ini. Pengerasan benih dapat meningkatkan ketahanan stres pada tanaman, membantu mereka melawan cuaca dingin ekstrem, kekeringan, dan serangan penyakit tertentu. Bagaimana caranya? Pertama, benih harus direndam agar mengembang. Anda bisa membungkusnya dengan kain lembab atau kapas dan diamkan selama 24 jam pada suhu ruangan. Setelah itu, siapkan 2 wadah. Isi wadah pertama dengan air hangat bersuhu sekitar 50 derajat Celcius dan wadah kedua dengan air yang sangat dingin. Bahkan Anda bisa menambahkan es batu. Sekarang, ambil kantong berisi benih yang sudah mengembang tadi dan berikan mereka terapi kejut suhu kontras. Rendam selama 10 hingga 15 detik di air panas, lalu segera pindahkan selama 10 hingga 15 detik di air dingin. Ulangi prosedur ini sebanyak 3 hingga 4 kali. Perubahan suhu yang kontras dan mendadak ini akan memobilisasi dan mengaktifkan semua energi internal dalam benih. Setelah proses pengerasan selesai, benih siap untuk langsung disemai. Tanaman yang tumbuh dari benih ini cenderung lebih kuat, kokoh, dan mampu beradaptasi lebih baik terhadap tantangan di lahan terbuka atau di dalam rumah kaca. Teknik ini sangat bermanfaat, terutama bagi Anda yang berencana melakukan penanaman lebih awal. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang ekonomi juga. Pengetahuan tentang manfaat benih yang sudah lama disimpan bisa memberikan keuntungan finansial langsung bagi Anda. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Biasanya, di akhir musim tanam, entah itu musim gugur atau musim dingin, pusat-pusat perlengkapan berkebun sering mengadakan obral besar-besaran untuk menghabiskan stok.
Dan benih-benih yang masa kedaluarsanya akan habis tahun depan seringkali dijual dengan diskon 50 bahkan sampai 70%. Kebanyakan pekebun akan menghindarinya karena khawatir daya tumbuhnya sudah buruk. Namun, Anda yang sudah memiliki pengetahuan baru ini pasti mengerti bahwa benih-benih inilah harta karun sesungguhnya. Anda bisa membeli varietas favorit Anda untuk stok 2 atau 3 tahun ke depan hanya dengan membayar harga yang sangat murah. Yang penting, segera bawa pulang dan simpan dengan cara yang benar, misalnya di dalam kulkas. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan materi benih dengan usia yang ideal untuk menghasilkan panen maksimal, tetapi juga menghemat anggaran secara signifikan. Ini adalah contoh klasik bagaimana pengetahuan bisa diubah menjadi uang. Saat orang lain harus membayar lebih mahal untuk benih yang baru tapi kurang produktif, Anda justru mendapatkan keuntungan ganda, harga murah dan hasil panen melimpah. Meskipun benih yang disimpan lama punya kelebihan, penting untuk tidak berlebihan. Menggunakan benih yang usianya sudah 6, 7, 8 tahun atau bahkan lebih, mengandung risiko tertentu. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, daya kecambahnya akan sangat rendah. Anda mungkin menanam seluruh paket, tapi hanya 2 atau 3 tanaman saja yang berhasil tumbuh. Ini adalah pemborosan waktu dan ruang tanam yang tidak efisien. Kedua, benih yang berhasil tumbuh pun bisa menghasilkan bibit yang sangat lemah dan rapuh. Mereka tidak memiliki cukup energi yang tersimpan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan awal pertumbuhan yang kuat. Tanaman seperti ini akan lambat tumbuh, membutuhkan perawatan ekstra, pemupukan intensif, dan akan jauh lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama. Ketiga, seiring bertambahnya usia benih, dapat terjadi penumpukan mutasi genetik. Ini bisa mengakibatkan munculnya karakteristik yang tidak sesuai dengan varietasnya, seperti perubahan bentuk atau warna buah. Oleh karena itu, menggunakan benih yang usianya di atas 6 tahun sudah seperti bermain lotre. Hal ini hanya masuk akal jika Anda benar-benar memiliki varietas unik yang sudah tidak bisa didapatkan lagi di tempat lain. Dalam semua situasi lainnya, yang terbaik adalah tetap pada jalan tengah atau titik aman. Jadi, mari kita buat kesimpulan dan rumuskan aturan utamanya. Berapa usia ideal biji mentimun? Berdasarkan semua yang telah kita bahas, usia biji yang paling optimal untuk mendapatkan hasil panen maksimal adalah 2 hingga 4 tahun. Di masa inilah terjadi keseimbangan sempurna antara energi yang cukup untuk pertumbuhan dan kondisi hormonal yang mendorong pembentukan bunga betina secara melimpah. Biji yang baru berusia 1 tahun sebaiknya disimpan dulu atau diberi perlakuan khusus seperti proses pemanasan. Sementara itu, biji yang sudah lebih dari 5 tahun masih bisa digunakan, tapi Anda harus sadar akan risikonya dan wajib melakukan uji daya kecambah. Oleh karena itu, saat Anda memeriksa stok benih, jangan buru-buru membuang bungkus benih yang sudah berusia 2 atau 3 tahun dengan alasan, harus beli yang baru. Justru sebaliknya, benih itulah yang seharusnya Anda sisihkan dan tanam terlebih dahulu. Itu adalah aset paling berharga Anda dalam upaya meraih hasil panen yang sukses. Ingatlah rumus sederhana ini untuk mentimun. Seperti halnya anggur berkualitas, usia justru seringkali mendatangkan manfaat. Sekarang Anda sudah tahu rahasia ini, dan kebun mentimun Anda dijamin tidak akan sama lagi. Wah, ternyata begini kejutan tak terduga itu. Ketika kita terlalu fokus memburu benih yang serba baru dan segar, kita justru sering melupakan hukum alam yang bijaksana. Jadi, kesimpulan terpenting hari ini, jangan pernah buang benih timun lama Anda. Paket yang sudah mengendap 2-3 tahun itu bukan lagi sekadar sampah, melainkan calon juara panen yang paling potensial. Sekarang Anda tahu, rahasianya bukan terletak pada kekuatan benih yang baru, melainkan pada keseimbangan hormonal kompleks yang berubah seiring waktu. Perubahan inilah yang memaksa tanaman beralih fokus, dari yang tadinya hanya menumbuhkan daun menjadi memproduksi buah. Anda juga sudah mempelajari cara menguji daya kecambah benih lama, tahu cara menyimpannya dengan benar, bahkan bagaimana cara menuakan benih yang terlalu muda secara artifisial. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pengetahuan ini bisa membantu Anda di musim tanam berikutnya, sehingga panen timun Anda bukan lagi hitungan biji, tapi hitungan ember. Jangan lupa untuk segera subscribe channel ini, beri like jika informasi tadi bermanfaat, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami.
Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda, para penonton setia. Benih seperti apa yang biasanya Anda gunakan? Selalu benih segar, ataukah Anda berani menanam benih-benih veteran ini? Bagikan pengalaman dan hasil panen Anda di kolom komentar. Kami pasti akan sangat senang membacanya. Semoga panen Anda berlimpah ruah. Sampai jumpa di lain kesempatan.